warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Suwahidah SDM dari Poltekkes Negeri Jayapura. Pada itu kami perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwahidah SDMK. Saya dosen kebidanan di jurusan kebidanan Poltekkes Negeri Jayapura, dan saya sendiri menjabat menjadi ketua jurusan Poltekkes Jayapura. Ini adik-adik dari mana ya? Bisa perkenalkan diri dulu. Saya juga berada di Oh, ini Jember. Ya. Terus yang masanya? Sinta, saya sekolah di Sinta. Saya Nadia. Oh ya, Nadia. Ada yang perlu dibantu? Di sini kami ingin menanyakan seputar tentang proses kehamilan pada remaja. Oh, baik. Silakan. Mau tanya apa? Yang pertanyaan pertama itu, tanda awal kehamilan itu apa? Oke, karena titik saya adalah titik kebidanan, tentu sangat pas jika adik-adik siswa PSU menanyakan ke saya. Jadi tanda awal kehamilan itu yang pertama adalah tidak adanya menstruasi, atau nama istilah medisnya amenorre. Amenorre itu artinya tidak haid ya. Jadi kalau kalian siklusnya itu tiap tanggal berapa dicatat supaya tahu kalau tanggal berikutnya kok tidak haid, takutnya ada juga ke arah kehamilan. Kemudian ada mual-mual atau muntah-muntah, itu biasa, sering terjadi juga. Kadang juga ada yang sering agak pusing, kemudian ada juga yang sering kencing di malam hari, sampai tidur. Tapi yang akan lebih jelasnya kalau dilakukan tes urin atau kencing di pagi hari yang pertama kali keluar, tes menggunakan alat tes, kemudian hasilnya kalau itu jadi putri hamil, sementara urin pakai cecer. Tapi untuk tanda pasti kehamilan dikatakan pasti kehamilan kalau misalnya sudah usia 3 bulan lebih, sebenarnya sudah merasakan gerakan janin ya untuk ibunya, mungkin di usia 4 bulanan, atau kalau di usia 3 bulan sudah bisa kedekat dilihat dengan USG, sudah terlihat ya ada janin di dalam. Kemudian juga kalau misalnya lebih pasti lagi di longsi, sebenarnya tulang-tulang janin itu baru pas. Karena kalau masih HCG positif itu bisa, misalnya ada gangguan, misalnya bisa ada keguguran, juga terbentuk hamil anggur, juga hamil di luar kandungan. Makanya itu dikatakan tanda berpas. Kalau yang tanda pasti itu tadi 3 terdengar dan ini. Ayo dengan merasakan gerakan jadi. Ayo kalau dari USG atau Setelah itu pertanyaan kedua, apakah remaja sudah bisa hamil? Pertanyaan sangat bagus, karena kalian remaja tentu ini harus sangat diperhatikan. Dikatakan bisa hamil itu saat perempuan sudah menstruasi. Jadi sepanjang Anda sudah menstruasi, bahwa Anda berarti organ reproduksinya sudah sempurna, sudah bisa menghasilkan sel telur yang matang, sehingga sudah bisa menstruasi. Jadi jika Anda sampai ada hubungan yang dalam tanda kutip ya, hubungan suami istri, itu bisa menyebabkan Anda hamil walaupun cuma sekali. Jadi jangan coba-coba ya, karena dikatakan bisa hamil kalau sudah menstruasi tutup. Jadi tidak boleh kalian melanggar ajaran agama ya, dan juga apalagi secara kesehatan itu sangat tidak baik, karena bisa menyebabkan nanti hamilnya mungkin kurang terbentuk sempurna pertumbuhan perkembangan janin, karena organ-organnya kalian sebenarnya belum siap secara remaja. Dikatakan hamil usia siap itu kalau di atas 20 tahun sampai 35 itu usia reproduksi sehat. Kalau di atas 35 itu ya masih bisa hamil, tetapi kontrol yang dan pengawasan yang sangat ketat, karena itu sudah. Itu juga dengan hamil di bawah 20 tahun, misalnya kayak remaja, itu kan berarti kurang dari 20 tahun, itu aja nggak restunya apa, bisa perdarahan, tak melahirkan, bisa prematur, lahirnya tak, dan yang lain, yang lain lah yang disebabkan mungkin dan itu bentar, yang lagi
Oke, baik. Tahapan dalam proses kehamilan itu yang pertama adalah pertama kali orang bisa hamil adalah dari namanya fertilitas. Itu bertemunya sel telur dengan sel sperma yang terjadi dalam rahim. Katakan bisa ovulasi atau sel telurnya sudah matang itu kira-kira setiap bulan nih sekali. Berarti itu di pertengahan siklus men ya. Jadi ada namanya masa-masa subur ya. Mungkin nanti akan bulan Februari karena waktunya terlalu singkat terus ini. Sepanjang sel telurnya sudah matang, lalu sperma datang, maka bisa seperti sudah hilang. Nah, setelah bertemu antara sel sperma dan sel telur itu, maka akan selanjutnya akan mengental namanya nidal. Ya, cukup penempelan. Setelah menempel boleh, maka akan semakin mendulang hingga semakin besar. Tidak terbentuk organ sampai nanti dia kemudian tahapannya dibagi menjadi kehamilan trimester 1 itu di usia 0 sampai 3 bulan kehamilan, trimester 2 usia 4 sampai 6 bulan, lalu di trimester 3 dia 7 sampai Untuk perubahan psikologis apa yang sering dialami hamil? Nah, kalau tidak perubahan psikologis yang sering dialami ibu hamil, kalau di trimester 1 tadi yang silahkan ya, trimester 1 usia berapa tadi? Sampai 3 bulan. Itu kan tahap dimana belum siap untuk seorang ibu. Jadi sering secara psikologis dia merasa cemas, kemudian merasa belum siap jadi ibu, merasa takut kehilangan kecantikannya, merasa takut badannya seperti dan lain-lain. Jadi trimester 1 kadang belum percaya akan hidup seorang ibu dan sebagainya, sehingga di masa-masa itu sering sensitif, apalagi ditambah dengan keluhan-keluhan fisik sering mual-mual dan lain-lain yang mengalami semakin parah mulahnya kalau belum menjadi seorang ibu. Namun dengan dukungan dari keluarga, dukungan dari suami, dukungan dari bunda itu akan lambat tahun terakhir. Lalu kalau di trimester 2 itu di usia 4 bulan sampai 6 bulan itu sudah siap karena sudah keluhan-keluhannya sudah mulai berkurang. Dan dia itu kayak sudah enjoy dengan kehamilannya, ngidamnya sehingga sudah enak makannya dan sebagainya. Nah, tapi di trimester 3 dia mulai cemas lagi karena ada semakin nanti dengan persalinan ya. Apalagi untuk yang mau pertama kali pasti akan cemas dan takut bagaimana proses persalinan, apakah dia bisa melewati atau tidak, karena kan membayangkan proses melahirkan itu sangat kendali. Mungkin itu yang terjadi di perubahan psikologis hamil dari awal kehamilan, pertengahan kehamilan dan berat badan yang selama hamil itu tidak ada berat badan, jadi harus naik berat badannya. Kalau itu itu calon-calonnya. Jadi hamil dan selama hamil itu sampai akhir dan kalau misalnya kalian yang terlalu kurus ya, itu sebenarnya bisa menyebabkan kayak berlebihan atau lingkar lengannya itu ya, dan itu berarti sebenarnya dari bidang kemampuan itu baik dikatakan kayak atau karena kalau dibilang bisa cenderung dari mulai terjual dan harus berkembang bisa terbuat tertentu dan ada lagi yang misalnya ini berapa proses dengan pada remaja? Sama saja antara remaja dengan orang dewasa itu sama ya, 9 bulan atau kalau 10 bulan itu berarti sampai dengan pada dikatakan tidak prematur kalau sudah melahirkan usia lebih dari 30. Kalau masih kurang dari 30 ini itu dikatakan prematur. Tapi tidak berusaha kelebihan. Kalau tidak ada kandungan ini dikatakan kelebihan atau kelebihan. Itu tidak baik karena kalau kelebihan
bisa menyebabkan selasentanya itu sudah kurang. Selasenta itu area itu adalah proses pemberian zat makanan dari bayi itu lewat cacah tadi. Kalau misalnya sudah terlalu tua usianya sudah jelek area-area sehingga nutrisi ke bayi sebenarnya ini kalau terlalu lama bisa juga meninggal sekolah. Karena air cuma sudah nggak ada, plasentanya sudah kurang dan lain-lain. Jadi pasnya itu lebih dari 37 minggu, tapi tidak boleh lebih dari 4 minggu. Oh ya. Pas. Pertanyaan terakhir, bagaimana kesehatan pada remaja? Itu kalau seandainya sudah melakukan hubungan biar nikah, ya. Jadi kalian sebagai remaja harus karena kalian mens jaga betul mahkota kalian, karena itu penghormatan kalian ya. Semoga untuk nanti 2 minggu nanti kalau sudah sah ya menurut agama dan dari kaumnya. Itu kehidupan hamil, jadi jaga kehidupan baik sampai dengan nanti kalian tetap tanya menemukan seorang yang cocok untuk memainkan dua matanggal ibadah sama Allah dan itu lewat saya soal belum bisa sah kalian sekarang terus karena itu banyak sekali kerugian yang bisa menyebabkan dalam rumah dia kalau nggak keluarkan semua ya tak mau bagaimana misalnya suaminya masih sekolah terus bagaimana mau cari makan apa makan kita nggak bisa ya semua beras semua susu pampers semua ya buat kalau kalian sudah tercapai cita-citanya berarti kalian sudah bisa mandiri setidaknya kalau terjadi sesuatu kalian bisa mengendalikan itu. Kalau masih tergabung dengan orang tua yang ya bisa remaja ya. Selain itu juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual ya. Kalau sering melakukan hubungan, apalagi buat ada pasangan, hubungan seks yang bebas itu menyebabkan penyakit seksual yang tidak sembuhkan semua. Dan itu tinggal menunggu. Nothing. Tergantung Very good, terima kasih sudah. Nah, untuk lagi yang saya